Yang terhormat kepada pendeta kita Anandari SSI, serta para hadirin yang berbahagia pada malam hari ini. Acara pada malam hari ini diselenggarakan oleh HPS Sosiologi Agama yang bekerja sama dengan Gus Durian Tulungagung. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, gimana mas dan mbak sudah siap kan? Mbak, mas? Siap. Kita nonton Evan aja dan menikmati alurnya jalannya pada malam hari ini. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Acara selanjutnya, marilah kita langsung saja kepada moderator pada malam hari ini. Kepada moderator Mbak Nirma, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Maftuhin selaku Rektor UIN 1 Tulungagung, yang kami hormati Bapak Abdullah Hakim selaku Kepala Jurusan Sosiologi Agama UIN 1 Tulungagung, yang kami hormati segenap jajaran Majelis Gus Durian, yang kami hormati selaku narasumber Bapak Gedong Maulana Kabir MA, atau biasanya secara akrab kita panggil beliau dengan Mas Edong. Selaku narasumber yang kedua yang kami hormati Ibu kita Restu Anandani, mohon hormat, salam toleransi. Beliau ini selaku pendeta Gereja Jawi Wetan Kecamatan Mundung. Beri tepuk tangan yang meriah untuk dua pemateri malam hari ini. Serta teman-teman himpunan mahasiswa jurusan Sosiologi Agama yang hari ini sebagai penyelenggara. Kita doakan semoga HMJSA akan selalu sukses dan jaya. Amin. Juga teman-teman Sosiologi Agama semester 2 sampai semester 6, semoga langkah kita akan dipermudah oleh Allah SWT. Dan juga seluruh hadirin, tanpa mengurangi rasa hormat kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, selamat datang dalam diskusi bedah film Beta Mau Jumpa. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, dengan hormat kepada Ibu kita Restu
dan juga Bapak Gedong Maulana Kabir atau Mas Edong, kami persilahkan untuk duduk di depan. Sekali lagi saya mohon kepada teman-teman beri tepuk tangan yang meriah. Kami ucapkan sugeng rawuh selamat datang kepada Ibu Gita Restu. Saya ingin bertanya, Ibu ini panggilannya dengan Ibu siapa atau Mbak? Ibu Gita, Mbak Gita. Mbak atau Ibu saja, teman-teman? Mbak ya? Mbak. Ya, soalnya masih kelihatan fresh dan kelihatan muda ya. Mbak Gita, boleh ya? Mohon dengan hormat. Dan juga Mas Edong Sugeng Rawuh, terima kasih. Ini dosen kita tercinta yang tugasnya selalu tidak banyak-banyak. Ya. Ya, bahkan tidak sering untuk memberikan tugas. Tepuk tangan dulu untuk dosen kita tercinta. Ya, pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat kasih sayangnya kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai manusia yang bertakwa. Senang sekali rasanya hari ini saya diberikan kesempatan oleh teman-teman HMJ Sosiologi Agama untuk bisa bertemu dengan orang-orang hebat di samping saya ini, sehingga ini nanti saya mohon kepada teman-teman semuanya untuk memanfaatkan momen-momen seperti ini, karena tidak sering ya kita berjumpa dengan beliau-beliau yang hebat seperti ini. Jadi nanti kiranya teman-teman mau berdiskusi lebih sesuatu ya, tepuk tangan dong. Baik, salam kenal Bapak Edong, Mas Edong, dan juga Mbak Gita. Saya Irma Isra Sofia, merupakan mahasiswi dari Mas Edong, Mbak Gita. Hari ini saya akan membantu teman-teman untuk bisa berbincang santai dengan panjenengan. Bagaimana kita menganalisis konflik Ambon yang hari ini sudah difilm dokumenter melalui Beta Mau Jumpa. Sebelumnya saya dan teman-teman ingin mengetahui lebih dalam bagaimana Mas Edong dan Mbak Gita ini berproses dari awal hingga saat ini duduk di depan teman-teman. Mas Edong ini tidak hanya menjadi dosen di fakultas kita maupun universitas kita, tapi juga sebagai peneliti sosial keagamaan. Lalu Mas Edong dan juga Mbak Gita ini tidak hanya menjadi umat-umat yang taat saja, tapi menjadi pemimpin, menjadi pendeta di agama Mbak Gita. Jadi nanti kami ingin tahu lebih dalam bagaimana Mas Edong itu berkenalan dan juga Mbak Gita ini berkenalan dan prosesnya bagaimana. Monggo Mas Edong dulu ya Mbak Gita. Monggo. Bapak Mas Edong. Bismillah, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya pikir langsung saja ya. Banyak sekali di antara teman-teman di sini itu yang berproses bareng dengan saya. Jadi saya banyak belajar dari teman-teman di kelas. Semoga juga teman-teman itu bisa mempelajari sesuatu dari saya. Nah, secara spesifik di kelas itu sebenarnya kita membahas tentang analisis wacana dan resolusi konflik. Jadi kalau mau disederhanakan, mata kuliah ini sebenarnya dirancang untuk memperkaya perspektif dan kemampuan analisa teman-teman semuanya, juga termasuk saya yang belajar di situ. Harapannya adalah agar muncul satu sensitivitas, kepekaan di dalam melihat realitas sosial yang dalam kadar tertentu itu kompleks sekali. Nah, pada momen malam hari ini sebenarnya ini adalah bagian dari praktek analisa
Jadi ada satu sesi di dalam perkuliahan itu praktek analisa. Nah, kita menggunakan media film untuk melakukan analisa itu. Dulu yang pertama itu kita pernah menganalisa film tentang konflik antara korporasi dengan masyarakat adat di Papua. Konteksnya adalah perebutan lahan. Tampak sekali ada berbagai dimensi yang ada di dalam film itu. Jadi tidak sesederhana konflik lahan. Begitu juga dengan film yang akan kita tonton pada malam hari ini. Kisaran tahun 90-an 90 akhir menuju 2000 itu konflik di Ambon pecah. Narasi yang muncul di publik itu adalah konflik Islam Kristen gitu. Tetapi kita ingin melihat lebih jauh lagi, sebenarnya dimensi apa saja yang ikut berkontribusi di dalam konflik itu. Juga bagaimana resolusi konflik yang selama ini telah diupayakan oleh berbagai pihak. Nah, persis dalam momen itu kita berharap bisa belajar banyak dari ibu kita. Kita juga ingin lebih mengenal kondisi sosiokultural kita di Tulungagung sendiri, mempelajari apa yang mungkin saja bisa kita ambil dari film ini, merefleksikan banyak hal. Harapannya semoga ke depan itu imajinasi tentang toleransi itu tidak berhenti pada imajinasi saja, tapi semoga bisa menjadi kenyataan. Nah, ini ikhtiar sederhana kita untuk melangkah ke arah sana. Selebihnya nanti kita akan banyak belajar dari ibu kita. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Edo, jawaban ini sangat luar biasa. Perkenalan ya, opening yang sangat luar biasa dari dosen kita tercinta ini. Berikutnya dengan hormat Mbak kita. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Selamat malam teman-teman. Senang bisa bersama dengan teman-teman malam ini karena sudah sekian waktu Om Eng itu ngajak saya terus untuk ketemu ya dengan teman-teman dan kegiatan kebersamaan, tetapi karena berbagai kegiatan di jemaat di gereja saya, baru kali ini akhirnya bisa mendapat momen yang membahagiakan bisa berjumpa dengan teman-teman. Sama seperti apa yang telah disampaikan sebelumnya, tentu harapan dari pertemuan kita ini bukan hanya duduk bersama, tetapi nanti ada bukti nyata tindakan bersama untuk mewujudkan keberagaman kesatuan kita ya, untuk menunjukkan kedamaian dan semua yang bermanfaat. Tentu kalau kita melihat mungkin nanti dari film itu ada banyak harapan juga yang diberikan kepada kita, suntikan semangat kebersamaan yang perlu dibangun tentunya. Saya sendiri sebagai kemarin kita dihubungi teman-teman ya, yang terutama ingin mendapatkan bagaimana nanti gambaran dari saya sebagai seorang pendeta perempuan. Tentu saya kalau boleh menceritakan bahwa menjadi pendeta perempuan itu juga banyak tantangannya teman-teman, karena selama ini kita masih dikuasai dengan budaya patriarkal ya, dulu yang masih mengakar dengan sangat kuat sehingga ruang perempuan itu sangat sempit dan terbatas. Tetapi sekarang puji Tuhan, kita bersyukur bahwa ada ruang yang terbuka untuk perempuan itu bisa juga mengungkapkan suaranya, juga dinamika kehidupan yang beraneka ragam. Maka kalau saya sebagai perempuan itu juga memiliki banyak tantangan. Dan nanti di film itu kita juga akan berefleksi bersama dan mengambil titik temu bersama untuk bagaimana semangat yang baik kita pertahankan, kita wujud nyatakan. Karena saya sendiri sebagai perempuan mengalami banyak masalah nih. Sebagian memandang bahwa perempuan itu lemah, tapi pada dasarnya juga tidak begitu ya, tidak selalu lemah. Ada kekuatan yang besar di balik seorang perempuan yang nanti kita juga akan melihat dalam film yang akan kita tonton bersama. Ya mungkin nanti ke depannya kita akan lebih meluas dalam diskusi ya, terkait tentang bagaimana peranan kita terlebih dalam film itu, peranan sosok perempuan. Gitu. Saya sendiri menyadari bahwa ya kadang abot dari seorang perempuan, tetapi kita bersyukur bahwa sudah ada kesetaraan gender yang membiarkan kita, memberikan kita ruang bersama untuk berpikir tentang kebaikan harapan tadi yang telah juga diutarakan. Ya, nanti kita akan kembangkan dalam diskusi setelah kita nonton film ini. Terima kasih. Terima kasih buat kita opening statement juga yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk beri ya kepada
ibu kita. Terima kasih Mas Econg dan juga Mbak Gita atas opening statement-nya yang mungkin teman-teman akan semakin tertarik untuk bisa berpartisipasi di acara diskusi hari ini. Saya berharap teman-teman nanti bisa mengikuti sampai akhir. Siap? Konflik yang disebut OT adalah konflik yang terjadi pada 19 Januari 1999 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Konflik berawal dari terminal batu merah. Nomor 18, lingkungan 7, RT 1 RW 1, Desa Munut, Kecamatan Munut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Jadi Mbak Gita ini tadi sudah mempersilahkan untuk kita semuanya ketika nanti kita boleh main ke rumah dinas Mbak Gita. Itu ini alamatnya teman-teman. Selanjutnya jabatan sekarang menjadi pendeta gereja di Munut mungkin selama 2 tahun ini kita. Tempat melayani saat ini gereja Jawi Wetan Munut, Tulungagung, Jawa Timur. Jadi teman-teman kalau penasaran itu tadi silahkan main ke rumah dinas Mbak Gita. Agama Kristen, status sudah menikah sejak 28 April 2019. Mohon maaf mas-mas, harapannya sudah terputus ya. Beliau ini statusnya sudah menikah. Nomor HP boleh dicatat 085 745 570 500. Pendidikan SDN 1 Purworejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Tamat tahun 2006. SMP Negeri 2 Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Tamat tahun 2009. SMA Negeri 1 Gambiran. Tamat tahun 2012. Universitas Kristen Satya Wacana, tamat tahun 2016. Riwayat pelayanan, menjalani masa menjalani masa pengenalan jemaat di gereja Jawi Wetan Jamaat Wonasri, menjalani masa Vikariat 1 di gereja Jawi Wetan Madiun, menjalani masa Vikariat 2 di gereja Jawi Wetan Jemaat Lamongan, dan juga menjalani masa Vikariat 3 di RS Reksa Waluyo Mojokerto. Jadi beliau ini dinasnya berpindah-pindah. Nah, mumpung beliau ini masih di Munut, masih dekat dengan kita semuanya, ayo kapan-kapan kita sama-sama sana boleh deh Mbak Gita. Alhamdulillah. Berikutnya tadi kurikulum vitae dari Mbak Gita. Selanjutnya kita bacakan kurikulum vitae dari Mas Econg. Mohon izin Mas Econg. Nama Gedong Maulana Kabir MA, tempat tanggal lahir Blitar 2 September 1993, jenis kelamin laki-laki, alamat rumah Selo Kacang Serungan Blitar. Ada yang dari Sekar? Oh ada. Yang dari Blitar ada? Coba angkat tangan. Nomor telepon HP 081 805 611 454. Jenjang program studi SDN Gondang Kediri, MTSN Langkapan Blitar, MAN Kota Blitar, S1 Akidah dan Filsafat Islam YAIN Tulungagung. Ada yang dari jurusan AFI di sini? Ada? Mana? Coba angkat tangan. Dari AFI? Ya ada.
alhamdulillah kita kedatangan dari jurusan Nafia. S2-nya Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada. Siapa yang pengen S2 di UGM? Tuh, lagi dong. Ya, semoga kita semuanya juga bisa melanjutkan S2 di UGM ya. Jabatan atau bidang pekerjaan peneliti di Institute for Javanese Islam Research, asisten peneliti di program studi agama dan lintas budaya pada divisi pendidikan publik sampai 30 Juni 2021. Penelitian dan artikel lain yang diterbitkan, nah ini karya-karya beliau, jadi memang benar-benar bisa dibuktikan secara sah beliau ini merupakan seorang peneliti sosial keagamaan. Judul artikelnya adalah Agama dalam Narasi Jawa sebagai objek di website Center for Religious and Cross-Cultural Studies. Ada yang sudah membaca karyanya beliau ini? Biasanya bisa kita lihat di mana Mas Eko? Untuk karya yang pertama ada di website-nya. Oh ada. Ya, nanti teman-teman bisa berkonsultasi dengan Mas Eko bagaimana kita bisa mengakses karya-karya dari beliau. Dan juga penelitian akademik, yaitu beliau di tahun 2019 meneliti tentang senyawa Islam dan budaya pesisir selatan Tulungagung. Di tahun 2021 Revisiting Javanese Islam Towards a New Paradigm in Religious Studies. Nah, ini berikut kurikulum kita dari Mas Edo. Selanjutnya kita langsung pada diskusi kita terkait film Beta Mau Jumpa. Kami ingin bertanya kepada Mas Edo dan juga Mbak Gita terkait, kita sudah tahu bahwa tadi sebenarnya akar masalahnya itu adalah sebetulnya hal-hal yang tidak perlu untuk diakarkan menjadi sebuah hal besar. Namun ternyata yang terjadi adalah konflik yang membawa identitas agama yang disebabkan oleh hal-hal yang diperkirakan tidak akan mempunyai pengaruh sebesar itu. Nah, kira-kira apakah yang terjadi saat itu sebenarnya? Kami mungkin jawaban dari Mas Edo dulu atau Mbak Gita terlebih dahulu. Terima kasih Mas. Ini Mas Satria baru datang. Di saudara kita juga. Jadi kalau misalnya film tadi itu meng-capture satu peristiwa di Indonesia, konflik yang agak berkepanjangan, terjadinya tahun 98-99 mungkin sampai tahun 2002-an, tetapi imbas dari konflik itu menciptakan segregasi baru yang sampai sekarang. Kalau misalnya mau dilacak agak ke belakang, sebenarnya sejak periode kolonial itu sudah mulai ada benihnya. Jadi benih itu awalnya adalah politik pengelompokan warga berdasarkan identitas. Jadi kalau teman-teman misalnya di Tulungagung ya, teman-teman akan tahu misalnya kampung Pecinan itu ada di sana. Ya, jadi orang itu lokasi tempat tinggalnya disatukan berdasarkan latar belakang daerahnya. Nah, politik tata ruang begitu itu diberlakukan sejak periode kolonial ini. Di Ambon hal yang sama terjadi. Jadi orang tinggal berdasarkan identitasnya itu ada, tetapi tidak seketat yang terjadi pasca konflik. Karena dulu itu orang masih bertetangga, Muslim, non-Muslim itu masih bertetangga, masih saling menyapa. Mama Eta tadi misalnya bercerita bagaimana dulu tetangganya ini non muslim muslim kemudian erat sekali sampai mencarikan jodoh dan seterusnya. Kehidupan berbeda agama tetapi dulu bertetangga. Nah, ketika konflik terjadi, respon pertama-tama seperti yang disampaikan Mama Eta tadi,
Yang dilakukan oleh pemerintahan pada waktu itu adalah tindakan cepat untuk meredam potensi konflik berkelanjutan. Caranya adalah yang Kristen itu semua dijadikan satu, direlokasi di tempat baru. Yang Islam dijadikan satu, direlokasi di tempat baru pula. Jadi kalau awalnya Islam Kristen itu bisa hidup berdampingan, pasca konflik skema relokasinya adalah Kristen disendirikan, Islam disendirikan. Ketika terjadi konflik, mungkin itu salah satu alternatif yang bisa dilakukan karena potensinya besar sekali konflik itu terjadi lagi. Tetapi ketika peristiwa itu berlangsung terus-menerus, ada kekhawatiran baru. Jadi kalau dulu orang bertetangga dengan orang beda agama, karena sekarang bertetangga dengan orang yang seagama, potensi pengerasan identitas itu ada. Itu catatan pertama. Catatan kedua, saya punya teman dari Ambon. Tahun 2020 dia melakukan riset di sana tentang ini, pewarisan narasi kebencian terhadap anak-anak. Itu dilakukan tahun 2020, jadi kurang lebih 20 tahun pasca konflik. Yang dimaksud dengan anak-anak adalah setiap orang yang lahir setelah konflik. Jadi ini anak-anak yang tidak mengalami konfliknya secara langsung. Nah, ketika ia lahir, dia itu mendapatkan narasi dari orang tua, dari tetangga. Nah, narasi itu sayangnya didominasi oleh narasi kebencian. Barangkali itu bagian dari ini ya, self defense mechanism. Jadi yang diceritakan itu adalah kalau kamu ke kelompok sana, potensi kamu diserang. Karena itu kamu jangan ke sana. Kalau kamu di sini kamu aman. Nah, itu semakin memperlebar jarak. Pewarisan narasi kebencian itu lahir di masyarakat pada waktu itu. Dan penelitian baru tahun 2020 dilakukan. Itu di tingkat masyarakat sosial. Dalam dunia akademik, pewarisan narasi begitu menurut saya dalam kadar tertentu juga masih muncul. Kita pernah belajar misalnya persoalan seperti marginalisasi, peminggiran. Kita pernah belajar misalnya tentang ekskomunikasi, bagaimana menghilangkan orang dari percakapan. Ada berbagai banyak isu yang pernah kita angkat di kelas itu, cukup menjadi gambaran bahwa cerita, narasi itu punya dampak yang besar. Karena itu harus disadari sejak awal bahwa untuk mencegah hal serupa terjadi lagi baik di Ambon maupun di tempat yang lain, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memupuk ini keberagaman, memperbanyak ruang-ruang perjumpaan. Saya sangat berterima kasih sekali karena Ibu kita berkenan hadir ke sini. Juga untuk teman-teman ya, kalau misalnya sekarang ini Ibu Pendeta kita yang ke sini, lain waktu boleh kita yang gantian ke sana. Gitu. Ini juga yang lain. Sepertinya kita juga perlu berterima kasih misalnya ada Mas Eng yang menurut saya dalam kadar tertentu ikut mengorkestrasi gerakan perdamaian di Tulungagung, gerakan kelompok lintas iman, gerakan kebinekaan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin secara serius mendalami isu ini dalam rangka menjamin kehidupan berwarga negara yang adil dan toleran, saya kira Mas Eng merupakan salah satu pintu masuk yang tepat. Nanti kita bisa ngobrol banyak dengan Mas Eng. Saya cukupkan dulu sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang film tadi itu film yang sungguh menarik ya bagi kita karena banyak nilai-nilai kebaikan kebersamaan yang memang indah di sana sebenarnya. Kalau kita tadi boleh menyimak dalam film itu memang dikatakan di sana bahwa konflik itu terjadi jauh sebelum kami itu melakukan kebersamaan, hubungan persaudaraan kekerabatan yang sangat akrab. Maka sangat disayangkan sekali jika konflik itu kemudian memecah dan bahkan memisah pada akhirnya, baik itu secara keberadaan tempat dan juga kebersamaan. Karena kalau kita tahu, mungkin beberapa dari mereka atau banyak dari mereka adalah korban
juga lama, bahkan sampai sekarang masih terbawa ya di dalam perjumpaan kita, dalam kehidupan umat beragama ini. Maka sangat disayangkan memang bahwa kalau orang Jawa itu kan sudah kental dengan ya kebersamaan, gotong royong, apa-apa disombo bareng, sehingga hal itu pun ya mungkin sudah melekat dalam kehidupan teman-teman kita di Ambon kala itu, sehingga oh kalau hari raya Idul Fitri ya aku ke sana dan sebaliknya. Karena saya pun mengalami bahwa di beberapa tempat pelayanan, bahkan di tempat suami saya itu di Lamongan ya, teman-teman mungkin terasa bahwa di sana ada sebutan desa Pancasila ya. Ada umat Kristen, umat Islam, ada umat Hindu. Bahkan antara gereja, masjid, dan pura itu juga mereka dalam satu titik yang berdekatan. Tetapi mengapa mereka bisa akur? Karena ada penerimaan satu dengan yang lain. Oh, ikut dulurku, jadi tidak ada penyebutan kamu orang lain di sana. Bahwa sebutan tadi di sana itu saudaraku, itu keluargaku, dan menganggap diri bahwa yang berbeda itu bukan orang lain, itu akan menjadikan kita itu merasa bahwa hal apapun yang dilakukan itu adalah untuk kebersamaan, bukan untuk saling menjatuhkan ataupun merusak kebersamaan. Karena saya ketika mengalami masa praktek di Lamongan itu, yang pada akhirnya ketemu suami saya itu, saya begitu merasakan ketika Idul Fitri, teman-teman yang Hindu dan Muslim dan Kristen itu mengamankan ketika sholat Id dilakukan dan apapun yang dilakukan di sana. Begitu juga ketika kegiatan agama Hindu dan Kristen bergantian. Kok nyatanya itu bisa dilakukan? Apa yang membuat itu bisa dilakukan? Kalau kita mengaca dari konflik tadi yang terjadi di Ambon, bahwa penerimaan diri terhadap keberadaan yang berbeda itu perlu. Bahwa uang kita kan sudah disadarkan bahwa kita ini makhluk sosial. Tidak ada satupun dari kita itu ya bisa hidup tanpa orang lain. Sehari pun kalau saya menyadarkan banyak kaum muda itu, bendino itu loh kita memerlukan banyak orang untuk makan, untuk berpakaian, untuk melakukan pekerjaan dan apapun itu loh banyak orang. Ya sekalipun mungkin dalam wujud makanan sudah jadi, tetapi kalau kita mau meruntut dalam proses yang panjang, ada orang-orang, bahkan kita tidak tahu di sana. Kan kita juga tak akan menyari emosi gawe Islam maupun Kristen maupun Hindu maupun Buddha, kan tidak mungkin. Bahwa kesadaran kita ini memerlukan orang lain itu harus tertanam dengan keras dan melekat dalam diri. Karena itu yang akan membuat kita terhindar dari konflik. Kalau kita melihat yang tadi itu, bahwa kalaupun konflik itu terjadi, persaudaraan itu yang kembali memulihkan hubungan di antara mereka. Bahwa ada rasa rindu, ada ingin berjumpa, itu ternyata yang bisa menyelamatkan adanya konflik besar yang terjadi di Ambon. Salah satunya dari sekian banyak gambaran atau segi kehidupan yang ada di sekitarnya. Artinya kalau kita melihat dari konflik itu, teman-teman, kehidupan toleransi itu atau kehidupan beragama itu tentu harus ada upaya bareng-bareng. Tidak hanya para tokoh agamanya saja, tetapi ya dari kita semua. Kalau hanya 1-2 orang itu akan abot ya, tapi kalau kita memiliki kesadaran yang baik, saya yakin semua agama itu pasti memiliki pola pikir, pengajaran yang baik. Sama seperti Pak Om Muhammad mengatakan bahwa desa itu seringkali dibubuhi dengan tujuan-tujuan tertentu ya, baik itu politik atau segi yang lain. Nah kalau kita yang menerima itu tidak bijaksana, karena kita juga diberikan akal budi berbeda dengan ciptaan yang lain begitu, maka kita harus berpikir dulu, jangan mudah dikompori ya. Kalau teman-teman pemuda, yang para muda, jiwa muda ini kadang oleh disukan di kono ono gegeran udah, wah sifatnya rame-rame itu gampang melok. Nah, tapi kalau kita tidak punya pemikiran pendirian yang kuat, nah itu yang akan membuat kita jatuh dalam konflik tadi. Maka kesadaran untuk bahwa kita itu hidup di Indonesia itu bukan hanya soal agama pun memang berbeda, tetapi kita pada satu tempat yang sama di Indonesia. Bahwa kalau kita mau menyadari, kalau saya melihat dari sisi agama, bahwa Tuhan yang esa ini ketika menciptakan keberagaman itu kan pasti ada tujuan khusus. Bukan kalau saya tadi, kalau kita ketemu, kalau kita melakukan banyak hal itu tidak ada yang kebetulan. Pun juga ketika kita berkumpul di tempat ini malam ini, tidak ada kebetulan. Pasti ada
ada wacana ke depan yang baik yang perlu kita wujud nyatakan. Maka teman-teman, dari kisah itu, konflik yang terjadi di Ambon itu, kita belajar bahwa kehidupan beragama itu bukan hanya soal nilai-nilai yang kita pelajari mungkin di sekolah, di lingkungan kerja, tetapi pada bukti nyata, tindakan sehari-hari. Karena apa gunanya pendidikan yang tinggi kalau toh dalam kehidupan kita tidak melakukan. Kalau dalam bahasa kekristenan itu ada yang dinamakan, ya itu hanya seperti gong yang berkumandang saja, tidak ada manfaatnya begitu. Tetapi kalau ilmu itu kemudian kita terapkan dalam tindakan nyata, kalau bahasa Kristen orang mengenal dengan iman disertai dengan perjuangan, maka kalau kita bisa menerapkan itu, selamat kita dari apa yang dinamakan konflik apapun itu di negara kita. Karena apapun yang terjadi itu perlu disaring ya, seperti yang disana tadi, perkara hal yang kecil yang dibumbui omongan atau kata-kata agama kemudian terpecah kebersamaan keberagaman keindahan yang sekarang sekian lama tercipta. Tetapi kalau kita mau mengadakan ruang perjumpaan yang sangat banyak seperti hari ini, maka tidak ada prasangka buruk. Karena kalau belum kenal itu pasti wong iku koyoke ngamukan, wong iku koyoke jahat. Ada prasangka-prasangka yang kita berikan. Nah, prasangka-prasangka itu yang kemudian menjadikan kita itu kadang nggak benar, kadang apa yang kita lihat itu belum tentu yang terjadi sesungguhnya. Maka kita harus bergerak bukan hanya melihat, tetapi juga hari ini seperti kita sudah film ini, diawasi dulu betul apa yang terjadi, maka bertindaklah. Jangan ikut-ikutan, nek perkara itu rame. Jangan, karena itu akan memecah belah kita untuk sebangsa. Baik, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa dari Mas Ecok dan juga Mbak Ika. Saya kira terkait pertanyaan bagaimana konflik itu bisa mengakar dan sebagainya, nanti teman-teman tanyanya jangan serupa ya. Jadi tadi konflik bagaimana berakarnya sudah dijelaskan oleh Mas Ecok dan juga sangat dilengkapi oleh Mbak Gita. Terima kasih Mas Ecok dan Mbak Gita. Selanjutnya langsung saja saya buka sesi pertanyaan untuk dua saja, satu mahasiswa dan satu mahasiswi ya. Oke, baik. Siapa yang akan bertanya? Ada? Iya, oh dari panitia, Mas. Ya, silakan maju ke depan. Perkenalkan nama dan juga dari jurusan apa, semester berapa, gitu ya. Monggo. Beri tepuk tangan semangat dulu dong. Oke. Sebelumnya terima kasih dari Mbak Moderator dan juga Mas Bang Mare. Di sini langsung saja dari mau tanya terkait yang mungkin langsung ke konflik Ambonnya tadi makanya kan pada waktu tersebut itu yang maksudnya dibawa oleh filmnya itu terkait konflik keagamaan. Cuman kan pada waktu antara tahun 98 sampai dengan 2004 ke atas itu kan konflik-konflik di Indonesia itu sebenarnya masih banyak terjadi. Makanya salah satunya kan kayak di Kalimantan misalnya perang sampai keluarga saya. Pada misalnya kalau kita mengambil contoh juga di Sate. Nah sebenarnya pada dari rentetan-rentetan tersebut, apakah juga dimungkinkan bahwa terdapat semacam manipulasi politik dari daerah-daerah tersebut? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Gary, tepuk tangan. Ada lagi? Yang satu lagi, cewek, mahasiswi. Oke, sambil menunggu, mohon izin untuk
dijawab untuk materi bahwa Mas Gary tadi bertanya terkait bahwa selain konflik Ambon per tahun 98 sampai 2004 masih ada konflik-konflik di Indonesia. Salah satunya adalah perang Sapit saat itu, Dayak dan Madura. Dan apakah konflik-konflik di Indonesia selain konflik Ambon tersebut, apakah juga ada dipengaruhi oleh politik identitas atau semacamnya itu? Jadi intinya adalah pertanyaannya adalah apakah konflik-konflik di Indonesia itu adalah serupa ketika masyarakat yang berkonflik itu membawa permasalahan politik identitas. Begitu ya Mas Gary? Betul? Terima kasih. Mas Gedong atau Mbak Gita? Terima kasih Darwin. Ada buku menarik nih. Buku ini yang menulis adalah jurnalis senior dari Inggris. Namanya Richard Lloyd Parry. Nanti kamu lacak bukunya ya. Yang nulis namanya Richard Lloyd Parry, judulnya Zaman Kita. Jadi Richard Lloyd Parry itu mengcapture beberapa fenomena kerusuhan di Indonesia. 98 di Jakarta misalnya, kasus di Ambon yang terjadi di Sampit. Ada juga satu kasus yang dipotret di Tulungagung. Itu kaitannya dengan PKI tahun 65. Nah, Richard Lloyd Parry itu mentabulasi beberapa kasus itu, kemudian memberikan satu deskripsi yang menurutku cukup detail ya. Belajar dari beberapa konflik yang terjadi, saya ingin berangkat dari yang dikatakan Mbak Gita tadi, soal penerimaan sosial. Itu salah satu kunci utama. Jadi ada social acceptance yang penting bagi kita semua. Nah, penerimaan sosial itu berangkat dari rasa toleransi. Tadi Mbak Gita menyebutnya apa? Menyebut tidak ada orang lain sebenarnya, kita semua saudara. Nah, kalau orang bisa menganggap yang lain sebagai saudara, ada penerimaan sosial, itu potensi konfliknya hilang satu di level sesama warga. Jadi yang pertama. Yang kedua, soal relasi struktural. Di beberapa kasus ada yang sangat spesifik berkaitan dengan isu itu, relasi struktural itu. Di beberapa tempat yang lain, dimensi itu sama-sama terlihat. Sama-sama itu misalnya gini, saya mengandaikan pertama ada penerimaan sosial, yang tapi tidak berhenti di situ. Yang kedua, yang penting juga itu adalah adanya rekognisi, adanya pengakuan dari negara, pengakuan terhadap warga negara, apapun latar belakangnya, bisa agama, status sosial dan seterusnya. Dalam konflik Ambon, saya pikir rekognisi saja tidak cukup. Jadi pengakuan dari negara saja tidak cukup. Selain rekognisi, perlu juga representasi. Representasi itu untuk menggambarkan kepentingan warga yang terwakili oleh kebijakan negara. Di antara hal yang menurut saya penting untuk di-capture di film ini tadi adalah di bagian awal ketika menyebut latar belakang konflik, itu sebenarnya kan sopir, tukang parkir dan seterusnya. Isunya adalah isu ekonomi. Dalam konteks isu ekonomi, kita layak mulai membicarakan misalnya soal lapangan pekerjaan, ketersediaan itu, berapa jumlah warga dan seterusnya, serapan kerja, berapa upah dan seterusnya. Dalam konteks itulah representasi menjadi penting, mengakomodir kebutuhan warga dalam kebijakan. Tujuannya apa? Redistribusi, agar kesejahteraan itu bisa terdistribusi secara merata. Oke ya. Jadi kalau misalnya mau dijawab secara lebih sistematis, rekognisi, representasi dan redistribusi itu menjadi satu di antara standar kewarganegaraan penuh.
Nah, dalam teori ini biasanya orang mengacunya pada Christian stock. Orang biasanya berbicara soal relasi antara warga dan negara dalam merespon berbagai situasi. Jadi dalam kasus-kasus tertentu kental sekali nuansa kepentingan strukturalnya. Dalam kasus yang lain tidak terlalu. Tetapi kalau mau dirunut, saya pikir cara stop di dalam melihat permasalahan relasi warga dengan negara itu akan cukup membantu. Clear ya? Jadi social acceptance itu satu hal, rekognisi itu hal yang lain, representasi itu penting, muaranya adalah redistribusi, memastikan kesejahteraan itu terdistribusi kepada setiap warga, memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kurang lebih imajinasi normatifnya begitu. Itu sebelum konflik. Setelah konflik, yang penting untuk dicatat adalah strategi pemulihan. Dari mama-mama kita tadi kita tahu bahwa strategi pemulihan yang dilakukan itu adalah pembangunan fisik, membangun gereja, sekolah, rumah sakit dan seterusnya. Itu penting, tidak ada yang meragukan itu. Itu penting sekali, tapi Mama Eka mengingatkan kita soal trauma healing, dimensi yang lebih menyentuh kepada perasaan, dan itu penting sekali memang dan harus dilakukan oleh ahlinya. Nah, sayangnya adalah entah ini disebut sebagai bagian dari yang patriarkal itu atau ini stigmatik terhadap perempuan, tetapi saya melihat bahwa dimensi itu ini ya, perempuan punya kepekaan yang lebih, saya pikir itu kelebihan, sama sekali bukan kekurangan, itu kelebihan. Jadi karena itu saya pikir penting juga untuk mendengar suara perempuan. Begitu. Oke, teman-teman, kalau kita berbicara tentang konflik itu tidak akan pernah berakhir ya selama kita masih hidup di dunia ini. Di dalam batin diri kita sendiri pun kita memiliki konflik yang besar ya. Aku milih pacar sih kayak piye itu ya konflik ya. Kalau saya tahu pemikiran teman-teman ini. Artinya kalau kita berbicara konflik itu memang sesuatu yang mesti terjadi di tengah kehidupan kita, tidak bisa dipungkiri. Tetapi yang perlu kita upayakan adalah bagaimana konflik itu bisa kita reda, sehingga ada yang menamakan ada manajemen konflik. Bagaimana itu bisa mempengaruhi pola pikir kita dan tingkah laku kita untuk menanggapi setiap konflik yang terjadi. Bahwa juga ada etika, bagaimana kita juga memutuskan sesuatu sehingga imbasnya itu iso yang paling kecil dikorbankan, kalaupun ada dikorbankan ya pilih yang paling titik. Nah, ketika kita harus berpikir tentang mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar seperti itu kan membuat kita semakin didewasakan dalam ranah berpikir, sehingga membuat kita mereda konflik itu dengan apa yang perlu kita pikirkan dan kita lakukan. Karena kalau tadi melihat di sana juga memang setiap orang punya kepentingan, setiap orang punya kepentingan dan punya keinginan yang berbeda. Nah, ketika yang berbeda ini tidak bisa diwadahi, baik itu di ranah keagamaan, kebudayaan, politik atau secara keseluruhan di bangsa kita, maka itu akan menimbulkan banyak hal ya. Suara-suara yang kemudian dikembangkan menjadi isu keagamaan, dan yang sering itu kan antara kita ya, Islam dan Kristen ya, itu sangat disayangkan dan membuat hati ini miris. Sebenarnya kita ini nggak pokok, tetapi orang-orang mungkin beberapa orang di luar kita yang memiliki kepentingan, keinginan dalam diri pribadi atau komunitas tertentu, dan itu kemudian mengorbankan kita. Kita yang adalah korban ini harus berpulih tentunya, harus mereda apa yang ada itu supaya kita tidak selalu digoyahkan dan ditembus dengan isu-isu keagamaan yang memecah belah kita. Maka upaya dari pemerintah untuk mewujudkan apa yang menjadi aspirasi kebutuhan warga itu memang harus diwujud nyatakan secara merata. Ya, pembangunan dalam segala lini kehidupan tentunya, bukan hanya pembangunan fisik tetapi juga mentalitas, pola pikir. Kalau tadi dikatakan trauma healing itu memang benar, karena seseorang yang memiliki trauma itu pasti akan terngiang-ngiang terus dan selalu akan diceritakan dia niku ngene, aku disio-sio, aku
negara Indonesia yang penuh dengan, kalau kita mau melihat dari banyaknya pulau, kebudayaan, keagamaan yang diakui oleh negara itu kan sangat luar biasa. Sangat disayangkan jika isu-isu konflik yang membuat kita pecah itu lalu membuat kita juga kehilangan apa yang menjadi dasar kehidupan yang sudah diterapkan oleh mungkin nenek moyang kita dulu tentang nilai-nilai kehidupan bersama di tengah keberagaman ini. Maka itu perlu diingat kembali dan bukan hanya diingat tetapi dilakukan. Maka teman-teman yang terkasih, di malam ini kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Ya tentu ruang perjumpaan yang semakin sering ini akan membuat kita itu kenal, oh dulurku ini gak bunuh, sehingga kita terhindar bahwa kalau ada yang ngompor-ngompori, oh Kristen ini gini loh, Islam ini gini loh, kita tidak mudah terbawa, terseret oleh arus isu yang berkembang. Karena dimanapun kita berpijak, selama kita masih hidup di dunia ini, konflik itu ada. Maka bagaimana upaya kita untuk mereda itu yang penting. Nah, ngiling-ngiling konflik itu akan membuat kita menjadi teringat pada luka yang sama waktu itu. Tetapi kalau kita mau berbenah, ya kudu dilakukan bareng. Saya rasa tadi sudah disampaikan juga bahwa ya dalam kehidupan beragama kita berbenah, dalam kehidupan di tengah bangsa kita juga berbenah. Maka kalau kita mau menyelesaikan konflik, sebenarnya kita harus bekerja sama. Orang iso mau politiknya tak dibenahi, ekonomi dibenahi, budayanya dibenahi, kesehatan dibenahi, tidak, tetapi berjalan bareng, bareng serentak, maka kita akan menjadikan apa yang jadi kebutuhan warga itu terwadahi, sehingga titik-titik kecil yang bisa menyebabkan konflik itu akan bisa kita hindari. Maka sekarang teman-teman kita yang berada di sini, sepulang dari sini bukan tugas kita telah usai, tetapi maka kita bertambah. Ayo bicara Indonesia ini menjadi negara yang nyaman untuk kita tinggal dalam segala keberagaman. Konflik itu pasti ada, tetapi jangan membuat kita takut untuk berdampingan dengan yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gita dan juga Mas Ejo. Boleh dong tepuk tangannya. Gimana Mas Ferry? Sudah puas jawabannya? Ya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ada? Sebenarnya masih banyak loh yang harus kita ketahui terkait bagaimana konflik, bagaimana apa? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Mungkin dari mahasiswi semester 6. Oh iya, Mbak Farida, komisioner ketua HRC. Ya. Untuk Mbak Farida. Ya mungkin untuk menyapa teman-teman dan juga menyapa materi kita hari ini. Beri tepukan yang semangat dong untuk Mbak Farida. Mbak Farida, monggo Mbak Farida. Dan khusus Farida sebutkan nomor absen ya. Sebelumnya untuk nomor absen saya nggak punya karena saya kebetulan nggak ikut kelasnya Mas Edong ya, jadi Pak Edong jadi saya nggak punya nomor absen. Kemudian untuk pertanyaan, terus terang saya belum ada, tapi kalau pernyataan mungkin sedikit
sedikit ada yang ingin saya sampaikan. Saya rasa terkait pluralisme ya, moderasi beragama di jurusan kita, khususnya Fakultas FUAD, itu saya rasa masih sangat minim. Bahkan per hari ini bisa kita lihat di meja diskusi hari ini, di ruang diskusi, masih banyak teman-teman yang kurang mendengarkan, kemudian tidak menghargai. Ini terlepas dari kebebasan berekspresi ya. Saya rasa kesadaran teman-teman untuk menghargai orang lain yang sedang berbicara itu juga kurang. Jadi maksud saya, kira-kira saya rasa forum seperti ini perlu dilakukan setidaknya beberapa kali ke depan. Harapan saya akan ada lagi, karena ya kalau kita bicara soal kesadaran itu nggak bisa muncul hanya dengan 1-2 kali diskusi menurut saya. Apalagi ini soal agama ya, kita maksud saya konflik atau persoalan tentang agama itu menurut saya sangat sensitif, sedikit sensitif, dan saya yakin banyak teman-teman yang belum sepenuhnya bisa toleransi atau menghargai begitu. Mungkin Mas Edo dan apa namanya bisa sedikit memberikan statement terkait bagaimana kiranya kami selaku mahasiswa bisa sama-sama sedikit menumbuhkan rasa toleransi, menghargai, kemudian aware terhadap agama, perbedaan agama atau apapun. Karena kasus marginalisasi itu tidak hanya soal agama, dan jika mahasiswa saat ini tidak mau mencari sendiri, berusaha sendiri untuk mencoba menerima dan mengonsumsi paham-paham soal kesetaraan, soal HAM, saya rasa tidak akan bisa ada kesadaran. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih Mbak Farida, pertanyaan dan sekaligus pernyataan yang bagus mewakili teman-teman SA ya. Mungkin Mas Edo, Mbak Gita menanggapi dari apa yang disampaikan Mbak Farida. Ya, terima kasih Mbak Farida atas pernyataan yang diberikan, juga bagaimana kiat-kiat untuk kita bisa menimbulkan kesadaran dalam diri begitu, untuk bahwa ini persoalan yang serius, bukan yang untuk dipikirkan tapi diselesaikan oleh kita yang ada di sini dan tentu semuanya dulu. Teman-teman, kalau kita berbicara dengan kesadaran, saya pun ketika menjadi seorang pendeta GKJW dan perempuan, itu juga dari kesadaran saya pengen untuk memberikan sesuatu yang berguna begitu, karena saya merasa bahwa saya dibentuk ketika saya mendalami agama, bahwa di sana ada nilai kebaikan yang terus harus diwariskan. Saya dulu kalau boleh jujur, cita-cita saya bukan jadi seorang pendeta, tetapi pengen jadi guru matematika sejak SD. Jadi sampai SMP itu masih guru matematika kalau ditanya cita-citanya apa. Tapi karena ada kesadaran tadi bahwa saat-saat ini kita memiliki upaya bersama yang perlu untuk digerakkan, didorong, dan diwujud nyatakan, saya kemudian memilih jalan jadi seorang pendeta. Walaupun kala itu juga ditolak oleh orang tua saya sendiri, karena kaitan dengan konflik itu. Saya ini adalah anak tunggal, maka orang tua saya itu takut, wah nanti kalau saya jadi pendeta pasti tinggalnya di dekat gereja. Kalau gereja ini dibom,
nyawaku kan terancam, begitu ada pola pikir orang tua. Tetapi saya mencoba memberikan penjelasan bahwa kalau kita berbicara tentang kehidupan itu sepenuhnya Tuhan yang tahu. Orang matinya karena apa itu kan Tuhan yang mengatur. Kita itu hanya ngakoni, ya, sonok dalangi. Kita ini pemerannya, manut dalangnya aman, begitu. Lalu kesadaran itu memang memerlukan proses yang panjang, juga kadang-kala pengorbanan, teman-teman. Maka tidak ada sesuatu kesadaran yang terjadi secara instan. Maka kalau hari ini kita boleh memiliki kesadaran yang sama bahwa hidup bertoleransi atau di tengah keberagaman ini suatu kekayaan, bukan ancaman. Kalau kita memiliki pemahaman yang seperti itu, maka kita terselamatkan bahwa keberagaman kita ini justru kekayaan, kesempurnaan yang ada di tengah bangsa kita, bukan sumber ancaman. Berbeda itu wajar. Orang yang kembar saja itu jauh bedane, meskipun dinamakan kembar. Apalagi kita yang tidak kembar, apalagi kita yang berbeda budaya, agama, tentu ada banyak pola pikir yang berbeda. Tetapi kalau ada kesadaran bahwa ketika saya percaya dengan ada angan-angan dalam hati sakjane, ketika kita masing-masing itu berpikir yang baik dan berpikir untuk melakukan yang baik, jadi nggak ono ya sesuatu yang buruk dan konflik. Bayangkan saja jika satu kebaikan kita tanamkan dalam hidup, satu saja, karena kan harus dimulai dari diri sendiri, baru kita bisa menyadarkan orang lain dan bersama dengan orang lain tumbuh dalam kesadaran yang sama. Tentu itu memiliki proses. Dalam keluarga pun memunculkan kesadaran itu yo angel, apalagi kita yang berbeda keluarga. Maka teman-teman, banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi jangan memandang itu sebagai hambatan untuk kita berkembang dan mewujudkan perdamaian. Tetapi jadikan itu sebagai motivasi, semangat dalam diri bahwa perdamaian itu perlu diperjuangkan. Saya rasa hidup dengan rukun itu menyenangkan, karena saya mengalami itu di Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW. Kami itu juga punya wadah yang dinamakan yang hubungan antar umat, ya Mas dengan Kristen Perso, ada hubungan antar umat. Kita itu sudah memberi ruang yang seluas-luasnya untuk kita bisa berjumpa dengan yang berbeda. Nah teman-teman, apa yang kita upayakan? Ada kegiatan kunjungan pada momen-momen hari raya setiap saudara kita yang beragama lain itu menjalankan ibadahnya. Ada juga yang bersifat ucapan, ada banner yang tertera di gereja kita, dan banyak pertemuan kegiatan bersama yang kita lakukan ke pondok pesantren dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu upaya untuk dapat memunculkan adanya kesadaran bahwa kita yang berbeda ini masih punya potensi yang besar untuk bersama, untuk bisa hidup bareng atau kehidupan yang apik bareng-bareng. Saya yakin teman-teman yang ada di sini, teman-teman juga punya pemikiran angan-angan tujuan hidup sing apik. Saya percaya bahwa semua agama itu menanamkan nilai-nilai yang baik, tetapi kadang yang terima itu loh yang bermasalah. Maka saya tidak menyalahkan pribadi, tetapi mari kita belajar bahwa kabeh agama itu apik. Tidak ada yang menanamkan dalam sebuah agama itu pola pikir yang buruk. Oh agama itu kalau unik kasar, tidak ada teman-teman. Saya ketika di Satya Wacana, saya juga bukan hanya mempelajari tentang hal bagaimana menjadi orang Kristen, pemimpin Kristen, agama Kristen saja, tetapi juga saya mengikuti perkuliahan agama Islam, Hindu, dan seterusnya. Itu saya ikuti. Ada prakteknya, saya juga mempelajari apa yang sekiranya dapat menumbuhkan hubungan kita bersama menjadi baik. Ya, dimulai dari yang kecil saja teman-teman, hal pertemanan. Saya yakin teman-teman punya banyak teman, banyak sahabat. Kalau anak muda sekarang mengatakan bestie, lakai bestie nih, maka mulai dari situ, dari teman, dari bestie, dari kekancan, supaya ya yang berbeda itu kita tidak wagu untuk memulainya, karena pakulinan itu perlu diupayakan dari sekarang, maka sejak sini. Lek wis kulino bareng, kulino lakoni apa sing apik, itu akan enteng kok, nggak akan sesuatu yang berat. Tetapi kalau kita tidak mau memulai, ya tadi, karena konflik itu berkepanjangan, untuk mulai ini angel. Tetapi ketika ada celah, bahkan
di sana justru dari kaum muda, terus wanita-wanita yang memiliki kepekaan, kesadaran, gak iso urip terus dalam konflik. Nah itu terus kemudian ada kekuatan. Meskipun mereka katakan tadi ada takut, rasa takut, tetapi mereka katakan ini harus aku lakukan. Aku tidak bisa hidup seperti ini terus dengan saudaraku di sana. Maka munculkanlah kesadaran dalam diri, mulailah dalam diri teman-teman bahwa keberagaman ini, keberbedaan ini adalah kekayaan, bukan ancaman bagi kita. Selamat berproses, sadarilah bahwa hidup yang bersama ini akan indah. Terima kasih Mbak Gita dan juga Mas Edo. Mas Edo mungkin mau menambahkan teman dari Mbak Gita. Ya, dikit saja. Tadi soal apa dah kegelisahan Farida ya, soal misalnya Farida ngomong soal moderasi beragama, ngomong soal agama itu masih dianggap sebagai sesuatu yang sensitif gitu. Saya pikir Bu Gita tadi penjelasannya cukup konkret dan komprehensif soal itu. Bagaimana mengatasi potensi konflik, menjembatani yang berbeda itu Bu Gita membuka ruang, DKJW membuka ruang. Nah setelah Bu Gita itu membukakan ruang, setelah pintunya dibukakan, itu tinggal kita mau ke sana atau enggak. Ini misal ya, tidak ngomong kolobot nggak apa-apa. Ini misal, teman-teman HMPS Sosiologi Agama bikin program sambang dulur. Ya, berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya fokus kepada saudara-saudara kita yang memiliki latar belakang agama dan kepercayaan berbeda. Ini misal ya, misalnya mulai membayangkan gerakan-gerakan konkret begitu. Menurut saya, kalau dibayangkan mungkin sekali untuk dilakukan. Kalau kita bisa membayangkan, berarti kita bisa melakukannya. Dan ini bukan hal yang baru. Dulu Mbak Farida itu sepertinya pernah melakukan itu. Yang duduk di sebelah sini nih, perempuan cantik keren luar biasa ini, namanya Mbak Rizka Hidayatul Umami. Dulu itu alumni ilmu Al-Quran dan Tafsir, S1-nya, lalu melanjutkan S2 di UIN Sunan Kalijogo. Apa sih namanya? Ya, Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Fokus pada studi gender dan Islam. Mbak Mami ini salah satu penggerak Gus Durian di Tulungagung, melakukan banyak sekali kegiatan sambang dulur, menciptakan ruang-ruang perjumpaan. Mas saya itu salah satu aktor di bidang itu. Maksudku adalah kita semua yang ada di sini tidak kehilangan jejak untuk saling menyambung rasa. Gitu. Aktornya itu masih ada, orang-orangnya yang dulu melakukan upaya serius menjembatani pertemuan-pertemuan seperti ini masih ada. Nah kita ingin ngajak teman-teman untuk merawat hubungan baik itu. Syukur-syukur ini nggak hanya berhenti di ruang pertemuan, nggak berhenti di ruang perjumpaan, ada gerakan bersama. Dan selama ini gerakan lintas iman di Tulungagung menurutku cukup untuk menjadi salah satu prototipe gerakan lintas iman yang sukses mengadvokasi isu-isu tertentu, isu lingkungan misalnya, gerakan konservasi. Dan persoalan-persoalan begitu menurut saya potensial sekali menjadi lahan gerakan teman-teman. HMPS potensial sekali menjadi leading sektor untuk proyek semacam ini, dan tidak usah diniati sebagai sesuatu yang andainya itu ini kalau misalnya dilakukan biayanya mahal, persiapannya panjang, enggak, biasa aja. Yang medulur biasa aja, enek telo bobo telo, nek kayaknya juga usah bobo. Yang lebih penting dari itu adalah nyambung rasa. Nah saya pikir pertemuan pada malam hari ini membuka pintu untuk itu semuanya. Semoga ke depan pintu-pintu ini bisa kita masuki bersama dan kita bisa merayakan keberagaman. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Mas Edo. Ada tanggapan lagi mungkin dari teman-teman semua?
Atau ada pertanyaan? Atau sudah semakin paham? Sudah? Oh iya, silakan maju ke depan, perkenalan dari jurusan mana dan juga. Perkenalkan, nama saya Krisna Wahyu dari jurusan Unsur Agama semester 2. Saya mau bertanya kepada dua pemateri tentang seseorang yang memiliki sifat eksklusif dari beragama. Kemudian untuk membentuk pribadi dimulai dari anak kecil yang bersifat pluralis itu bagaimana? Karena ada kasus juga itu pengeboman juga anak-anak kecil itu dari Suriah, ISIS itu ditarik untuk mengebom di daerah Indonesia, apalagi untuk agama sebelah itulah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Trisna, betul ya? Mas Trisna, monggo Mas Edo atau Mbak Tika. Apa agama sebelah itu apa? Ini anu ya, cerita saja ya, cerita. Jadi waktu di Jogja saya itu punya dosen. Dosen ini menurut saya punya perspektif soal keberagaman, soal toleransi, kewargaan, Pancasila, kebinekaan dan seterusnya. Isu-isu itu menurutku dia hatam. Dia punya keluarga yang beragamanya itu ada yang serius sekali beragamanya, baik, karena sangat serius. Keseriusannya itu di level yang ini perempuan mengambil, kalau saya tidak salah ingat, mengambil jurusan matematika pada semester 7 IPK-nya itu 4.0. Itu IPK di semester 7. Jadi untuk jurusan matematika bisa dibayangkan ya kemampuan otaknya. Dia cerdas sekali. Secara akademis dia cerdas. Secara keagamaan dia hafal Quran. Nah, kira-kira Quran apa? Quran hafal, jurusan matematika semester 7 IPK-nya 4.0. Di semester 7 itu dia memutuskan untuk keluar dari kuliah, memutuskan diri untuk drop out karena menurutnya kampus ini negeri, itu artinya kampus ini dibiayai oleh negara. Negara skema pembiayaannya sebagiannya diambil dari pajak, pembayar pajak sebagiannya non-muslim. Itu artinya ada sebagian uang yang digunakan untuk mengelola kampus dari non-muslim. Andaiannya adalah untuk menjaga kemurnian agama, maka tidak boleh ada unsur-unsur non-muslim yang masuk pada dirinya, termasuk ilmu pengetahuan. Karena itu dia memutuskan untuk keluar dari kuliah di semester 7. Tahu yang dilakukan dosen saya? Ini anak pintar sekali memang. Dosen saya itu, jadi dia itu dalam keadaan tertentu dikucilkan oleh keluarga. Keluarga itu memunculkan bukan tanpa alasan, karena figur ini dia memang menarik diri dari lingkungan sosial, pertemanan, bahkan di keluarga. Nggak mau dekat dengan yang lain gitu. Nah, mungkin bahasanya tadi eksklusif. Jadi dia sendirian, dari keluarga menarik diri, dari lingkungan pertemanan menarik diri. Karena dia sendirian menjadi tidak punya teman untuk bercerita, untuk curhat. Dia tidak punya teman untuk itu. Lalu kemana dia curhat? Satu-satunya sarana untuk menyampaikan kegelisahan adalah mencari ruang yang memungkinkan dia bisa diterima. Siapa yang bisa menerima dia? Yang bisa menerima adalah kelompok-kelompok yang punya kecenderungan serupa, eksklusif. Apa hasilnya? Yang eksklusif ketemu yang eksklusif menjadi makin menarik diri.
pandangannya semakin mengental, semakin mengeras bahwa yang sana berbeda, nggak boleh dekat dengan saya. Saya untuk menjaga kemurnian agama dan akidah tidak boleh tercampuri oleh yang sana. Nah, yang dilakukan oleh dosen saya adalah menemani, tapi di titik yang nggak kalah ekstrim. Jadi kalau ini perempuannya ekstrim dalam menegaskan garis batas, dosen saya juga menemani dalam kadar yang ekstrim. Jadi kalau perempuan ini mau berangkat kajian, diantarkan ke tempat kajiannya. Dosen saya tidak tanya apa-apa, diantarkan saja ke tempat kajian. Selesai kajian, dijemput. Dan itu dilakukan selama sekian tahun lamanya. 3 atau 4 tahun berselang, perempuan ini akhirnya sedikit mulai mau berbicara dengan kakaknya, dosen saya itu. Karena sudah bisa berbicara, kakak saya itu, dosen saya itu punya inisiatif untuk ngajak perempuan ini agar bisa kumpul lagi dengan keluarga. Caranya diajak makan ke mall. Ketika diajak makan ke mall, di mall itu kalau masuk makan, ruangnya ber-AC. Ya, karena ruangan itu ber-AC, jadi nyaman lah harusnya ya. Kita makanan enak, ruangan tenang, nyaman sambil ngobrol dengan keluarga. Si perempuan ini, dia itu sudah sekian tahun menjaga diri untuk tidak pernah masuk mall. Karena dia terus ditemani oleh kakaknya, akhirnya dia juga merasa perlu membalas budi. Ternyata masih ada orang yang bisa menerima, masih ada yang mau mendengar. Karena itu dia mulai maulah datang ke mall. Makan ini ceritanya, di mall pakai AC kan ya, ada AC-nya, dia makan. Si perempuan ini ngomong, saya mau ke sini karena ada kamu, kakaknya. Kalau nggak ada kamu, aku pulang. Nah, dosennya juga bilang, kalau kamu pulang, aku juga ikut pulang. Keluarga biar makan di sini, aku sama kamu saja. Akhirnya jadilah orang ini makan. Ketika makanan datang, itu yang diambil apa? Air putih. Kalau air putih begini, kurang lebih dia bisa memastikan kemurniannya dan kesuciannya, kurang lebih ya. Tetapi ketika sudah datang hidangan, dia tiba-tiba berkeringat. Bayangin, di tempat AC berkeringat. Mengapa dia berkeringat? Dosen saya menceritakan ada semacam rasa di dalam hatinya itu berkecamuk. Kalau aku makan, aku nggak bisa memastikan bahwa makanan ini terjamin kehalalannya, tercampur babikah atau apakah, dia tidak bisa menjamin itu. Kalau tidak dimakan, tapi ini ada orang yang selama ini mau menerima saya ketika yang lain meninggalkan. Nah, konflik batin itu yang hampir tidak bisa dipahami kecuali kita mau membersamai. Jadi bayangkan ya, butuh 3-4 tahun menemani agar orang progresnya sampai ke situ, sampai mau masuk mall. Jadi imajinasi soal yang eksklusif, semakin kita jauhi, mereka juga semakin menjauh. Semakin ini semua menjauh, semakin mengeras. Potensi konfliknya besar. Karena itu, menurut saya penting sekali untuk bisa saling merangkul. Berbeda nggak apa-apa, it's okay, tapi kita sesama warga ya. Mungkin kita berbeda dalam iman, tapi kita sama dalam kemanusiaan. Temani saja, dengarkan saja. Penting sekali untuk bisa menjadi pendengar dalam konteks itu. Dan itu butuh kesabaran. Nggak mudah, tetapi bisa dilakukan dan mungkin sekali. Nah, semoga cerita-cerita begini itu cukup menjadi gambaran bahwa situasi itu bisa terjadi dan memang terjadi, tapi bukan berarti tidak ada hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan. Dan saya percaya teman-teman bisa. Syaratnya, ada syaratnya. Syaratnya adalah kita sendiri juga harus terbuka pada yang lain. Kita sendiri juga bisa menerima yang berbeda. Nah, acara malam hari ini itu salah satu tujuannya membuka ruang itu agar kita bisa menerima terhadap yang berbeda.
Karena faktanya meskipun berbeda, toh kita tetap saudara. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan. Mbak Gita? Ya, melengkapi saja ya, karena sudah sangat jelas diceritakan dalam kisah nyata malahan ya. Ya, seringkali kita kalau memang ada teman atau ada siapa yang kita lihat, oh itu katanya bermasalah, itu seringkali memang kita hindari. Bagus aku boleh jadi malah gaweanku tambah oke. Tetapi memang seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa sing ngono-ngono ojo malah ditinggal, ojo malah dihindari, tetapi rangkullah mereka karena kadang ada dalam titik tertentu seseorang itu mengalami aku ini nggak diterima dalam segala komunitas, aku merasa ditolak dan pada perasaan aku ini ditolak, ya mereka bisa menutup diri, menutup apapun, menutup telinga, menutup mata dengan apa yang ada di sekitarnya, termasuk anggapan-anggapan yang ekstrim seperti yang telah disampaikan tadi. Maka teman-teman memang kebersamaan kita ini harus dimulai dengan hal-hal yang kecil. Kalau tadi tuh nge-mall bareng, makan bareng, sekarang yuk kita mulai ngopi bareng lah. Ngopi bareng, melakukan hal yang bisa saja kita lakukan. Jangan kita berpikir sing angel, sing gede, jangan. Ya sederhana saja. Ketemu nyopo, terus kemudian mungkin ngopi bareng, bertukar ide gagasan, itu akan membuka ruang bagi kita untuk dapat menerima yang lain tadi, sehingga kita menghindari sikap-sikap yang menutup diri yang kemudian menjadi ancaman ketika terjadi konflik atau kemudian menimbulkan komunitas-komunitas yang ini berbahaya bagi keutuhan keberagaman kita. Memang cara kita untuk mengenal yang berbeda adalah dengan berjumpa. Kalau tidak berjumpa ya selamanya kita tidak akan tahu siapa kok dia, siapa kok itu. Maka mari teman-teman secara nyata kita lakukan ruang-ruang perjumpaan, karena sekarang ini banyak media-media sosial yang bisa kita tempuh ya, untuk kenalan, baik itu di Facebook, Instagram, WA dan lain sebagainya. Ada banyak cara yang terbuka. Seharusnya itu menjadikan kita lebih bisa peka ya. Kalau kita tidak peka, ya siapapun yang sedang bermasalah itu kita akan diam dan tidak akan mengambil langkah untuk menemani, untuk berempati dan lain sebagainya. Maka teman-teman, saya rasa karena sekarang itu lebih mudah, zaman sudah berkembang, transportasi, teknologi, informasi juga berkembang, maka ini wadah yang terbaik bagi kita untuk semakin mengenal, menyapa dan saling berjumpa. Saya dengan sangat terbuka dan malah berharap teman-teman bisa sewaktu-waktu berkunjung ke tempat kami dan ayo kita lakukan kegiatan bareng, entah itu kemah bareng atau dolan bareng, apa itu ya sederhana lah kita lakukan, karena itu akan membuat kita tidak membatasi diri, pemikiran dan apapun. Berbeda boleh selera, tetapi jangan menjadikan keberbedaan kita itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk kita bersatu. Kalau suami istri kan ya berbeda, nggak mungkin ya kalau dari suami istri kan. Maka hal-hal itu bisa kok disatukan, asal ada kemauan, asal ada kesadaran dan asal ada penerimaan. Ya, mari teman-teman kita uji nyatakan itu, jangan menutup diri. Ya, siapapun kita, dengan karakter apapun kita, mari kita mencoba membangun relasi yang baik. Karena itu akan juga sangat membangun diri kita dalam banyak hal tentunya. Ya, kita akan saling menghargai. Kalau masalah agama itu tentu pilihan kita, tetapi mari kita juga percaya bahwa ketika kita ditempatkan di bangsa Indonesia ini, kok aku ditempatkan di Indonesia ya, tidak di Amerika atau tidak di mana? Berarti kan ada tujuan yang baik, tujuan yang mulia yang tidak dinyatakan bahwa kita ditempatkan di Indonesia dengan segala keberagaman, kita pun diajak untuk saling terbuka dan mau menerima satu dengan yang lain. Ya, terima kasih teman-teman, hanya sekedar menambahkan dari apa yang sudah disampaikan, karena saya rasa itu tadi sudah mewakili apa yang menjadi jawaban atas pertanyaan yang ada dari teman-teman. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita.
Baik, cukup ya, cukup. Nah, selanjutnya di sini kita dihadiri juga oleh dulur-dulur dari Gus Durian. Boleh Mbak atau Mas dari dulur-dulur Gus Durian bisa menyapa teman-teman yang ada di sini. Tepuk tangan dulu untuk Gus Durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk teman-teman dari Kristen juga. Rahayu, selamat malam. Saya dari KJW, Gus Durian Kristen Jawi Wetan. Di KJW sengaja Gus Durian Kristen Jawi Wetan. Ya teman-teman, tidak apa-apa ya jujur aja ya. Saya kok matut. Iya, saya cukup senang bisa bertemu dengan teman-teman yang di sini. Setelah sekian waktu kita tidak ngumpul, akhirnya kita bisa ngumpul lagi. Dan luar biasanya lagi kita bisa bedah film bareng tentang Beta Mau Jumpa. Ini tadi saya sempat serasa-rasa dengan Nimas Umami. Memang ini bukan kali pertama saya untuk melihat film ini, sudah kedua kali. Dan saya mengakui, meskipun ini sudah kedua kali saya melihat ini, tetap saya tidak bisa menahan air mata. Untungnya emang dipaten. Berarti aku isolasi. Kenapa? Karena memang ini cukup mengena, terlebih lagi ketika tahun 2001-2002 saya sendiri sempat ambil bagian menjadi volunteer dalam kerusuhan Sampit. Dan ini mengingatkan saya peristiwa itu, begitu. Ini mengingatkan peristiwa itu. Pada waktu itu memang konteksnya bukan agama, tetapi tetap aroma itu tetap ada. Yang di blow up di media pada waktu itu adalah suku antara Madura dan Dayak Kalimantan. Tetapi aroma agama itu tetap kental di sana. Dan karena banyak sekali bumbunya. Nah, ketika saya ada satu hal yang saya belajar dari peristiwa itu, sebenarnya kalau kita ngomong tadi disampaikan mulai dari 99 sampai 2004 dan seterusnya, terakhir 2004 kalau nggak salah, kan banyak sekali kerusuhan atau mungkin peristiwa-peristiwa yang seperti yang kita tonton tadi. Itu artinya bahwa sebenarnya mau nggak mau kita harus mengakui bahwa dengan keberagaman kita, baik suku, agama, apapun yang ada di Indonesia, itu merupakan potensi kita untuk memang menjadi potensi kita untuk iso congkrah, bahasa Jawa ini, bisa bertengkar. Itu dibuktikan selama tahun-tahun ini. Tetapi apakah itu yang mau kita tempuh? Nah, itu menjadi pilihan kita. Apakah itu yang mau kita tempuh? Perbedaan itu apakah mau kita perlebar? Itu menjadi PR kita untuk menjawab. Seperti yang disampaikan oleh narasumber yang senior-senior di depan ini, senior saya semua ini. Nah, itu menjadi tugas kita sekarang untuk menjawab itu melalui hal yang sederhana. Kalau tadi disampaikan gimana caranya supaya kita tidak bisa membuka hati begitu, bisa membuka ruang, bagaimana caranya? Saya ingat apa yang disampaikan Gus Dur, bahwa kalau kamu ingin membuka ruang untuk bersaudara dengan saudaramu yang lain, itu yang harus kamu lakukan adalah jangan berkeras hati. Loh, berkeras hati itu apa sih Gus? Berkeras hati itu adalah ketika kamu melihat gereja, kamu takut imanmu runtuh. Tetapi ketika kamu membaca Al-Quran, sama sekali kamu tidak tergetar hatimu. Saya seorang Nasrani, Kristen, dan masalah Al-Quran, ya wis gak ngerti apa-apa ya. Bismillah aja kan gagap aku. Tetapi melalui Mas Edom, melalui Mbak Umami, melalui teman-teman Gus Durian semua, melalui Mbak Alisa, melalui Gus Dur, saya melihat bahwa Islam itu indah. Islam itu indah.
Dan itu yang menjadi pegangan saya, bahwa Islam itu indah, cantik. Ketika kita mau mendekati, ketika kita mau jagongan bareng, ketika kita ngomong ngopi bareng, ini menjadi sesuatu yang cukup saya kagumi gitu. Jadi lah enek sih ngomong Islam itu teroris, saya sendiri menjadi berarti gue salah kekancang, salah kanggolku ngopi, maka nih ngopi nih sudut pandang gitu. Iklan masuk biar jelas begitu ya. Jadi ngopi ini masih benar, sampai ngopi ini gak benar ketika. Ya. Terus berikutnya terkait dengan apa yang bisa kita lakukan kalau kita sudah membuka hati, membuka diri, artinya kita masih banyak PR yang harus kita kerjakan bareng. Tadi disampaikan ada banyak titik-titik yang bisa kita garap bareng, mulai dari lingkungan. Tulungagung itu cukup banyak PR lingkungan yang harus kita kerjakan. Kemarin kita ngomong tentang sungai, tentang sampah di sungai. Ada juga teman-teman tentang konservasi yang ada di APC, itu konservasi mata air. Itu kan hal yang bisa kita garap bareng, dan itu bisa kita tindaklanjuti sebagai media kita untuk mengaplikasikan persaudaraan kita. Karena kita kalau kita ngomong air, kayaknya air sing Kristen, air sing Muslim, air sing Hindu kayaknya. Oksigen gak ono, oksigen ini mau Kristen, rasanya ini. Ini oksigen mau Kristen, rotok ini, rotok ini ambiar, gak ono, terus mau 2 hari. Dan itu menjadi PR kita untuk mempertahankan gitu. Termasuk juga air, juga masalah sampah. Nah, ngomong masalah sampah, masih dong, insya Allah minggu depan GKJ Tulungagung itu ada acara gerbek sampah di Kelata, di Pantai Kelata. Nanti kalau mungkin dari teman-teman ada yang lundang dan ingin gabung, saya kabar-kabar nanti mengenai itu. Tidak apa-apa, nanti kita bareng-bareng. Artinya kita di sana bisa meluruni sampah bareng-bareng, sekaligus kita mempererat tali silaturahmi antara kita, biar tidak ada rasa gamilan. Dan yang terakhir terkait dengan anak-anak itu tadi dari Mas siapa tadi, luar biasa kalau di balik film itu, meskipun tadi tidak terlihat tentang bagaimana harus memandang anak-anak itu, tetapi Masnya tadi cukup peka bahwa ternyata ini anak-anak juga perlu harus dibekali. Saya ingat ketika ada kerusuhan Sampit pada waktu itu, saya kebetulan ada di Taman Healing anak-anak. Saya mendapati seorang anak, karena saya pada waktu itu nangani yang ada di Madura, pengungsi Sampit yang ada di Madura, di daerah Pulau Palelau atau apa namanya itu, di daerah Ketapang. Saya menemukan anak-anak seorang penyintas itu umur sekitar pada waktu itu sekitar 10 tahunan, dan adiknya yang 10 tahun ini, kakaknya ini putus tangannya, putus. Adiknya itu dia ngajari terus kakaknya, dia berhasil diselamatkan. Yang selamatkan sebenarnya juga tetangganya sendiri dari Dayak juga sebenarnya, seperti tadi mama siapa tadi yang menyelamatkan kan tetangganya sendiri, saudara paling dekat. Nah, ketika si anak ini tadi saya tanya, cita-citamu jadi apa? Jadi apa cita-citanya? Jadi tentara. Luar biasa jadi tentara. Terus kalau jadi tentara mau apa? Nanti kalau saya sudah balik di rasa, mau balik ke sana lagi, saya mau nembak yang bantai aku, saya mau nembak yang bantai orang tua saya. Dan ini juga akhirnya menjadi perhatian yang serius. Kalau itu dibiarkan, ya kita tinggal menunggu bom waktu saja. Makanya pada waktu itu kita berkonsen terhadap trauma healing anak-anak terutama. Nah, kalau kita ngitung waktu, bisa juga 10 tahun berikutnya, itu ya tahun-tahun belakang ini tidak tertutup kemungkinan itu juga terjadi lagi kalau kita tidak memperhatikan ini. Kaitannya dengan hari ini ya, harapan kita ke depan kocok-kocok selain kita juga, monggo nanti Mbok Menawa kocok-kocok ada teman-teman yang punya apa namanya semacam apa ya,
kelompok bermain pendampingan anak-anak, monggo itu bisa mulai ditularkan, nilai-nilai keberagaman itu mulai dikenalkan, diajak bulan guru yang lain, nah itu mulai dikenalkan. Dari situ kita sudah mencoba untuk menebarkan bibit perdamaian. Saya rasa seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman BEM-UAD yang sudah memfasilitasi ini, luar biasa ya, benar ya BEM-UAD ya. Dema UAD yang sudah memfasilitasi kegiatan malam ini luar biasa. Matur nuwun. Saya berharap kita bisa ngobrol lebih jauh lagi. Saya undang teman-teman untuk bisa ke Munut, untuk bisa ke DKI. Ini ada Pak calon pendeta, bisa ketinggian ngobrol di dapur band juga tidak masalah. Untuk kalau di dapur band teman-teman sudah ada passwordnya sendiri nanti. Matur nuwun. Salam perdamaian, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk dulur-dulur dari Australia. Terima kasih Mas ERG. Salam kenal Mas ERG. Luar biasa, ternyata ketika kita tidak hanya tidur di tempat tidur kita saja, dan kita mau tidur di tempat tidur orang lain, kita akan tahu bagaimana empuknya kasur, bagaimana kerasnya kasur orang lain dan sebagainya. Saya berharap dari sini saya maupun teman-teman semuanya mampu membuka mata, mampu membuka jendela wawasan kita untuk bisa melaksanakan apa yang sudah diarahkan oleh Mas Edom, dulur-dulur Gus Durian, dan juga Mbak Gita, serta dulur-dulur dari agama Kristen begitu. Kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Mbak Gita dan juga Mas Edom atas apa yang telah disampaikan, apa yang telah diarahkan. Kami mohon bimbingan, kami mohon arahan untuk ke depan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Gus Durian yang telah bersedia untuk atau berkenan untuk bergabung dalam acara hari ini. Juga terima kasih kepada teman-teman HMJ SA yang telah menjadi panitia penyelenggara dalam kegiatan ini. Juga teman-teman SA dari semester 2 sampai semester 6. Tepuk tangannya dulu. Dan tak lupa terima kasih kepada Warkop Sudut Pandang, semoga makin laris, makin jaya dan makin sukses. Teman-teman jangan lupa kalau bisa mau kopi-kopinya di sini aja, penuh sudut pandang kita karena di sini ya. Terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf mewakili panitia penyelenggara maupun saya sebagai moderator secara pribadi apabila ada khilaf dalam kata maupun sikap, mohon maaf yang seterusnya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk pengajar kita hari ini. Adapun mau sesi foto bersama dari HMJ bersama pemateri, monggo. Atau dari teman-teman kelas SAA atau SAB boleh. Oke, mohon izin untuk bisa berkenan untuk foto. Monggo dari panitia HMJ. Bisa merapat untuk sesi foto bersama. Prosesi penyerahan cindera mata beserta foto bersama panitia penyelenggara HMJ SA 2021-2022.
terima kasih kami sampaikan. Sudah. Terima kasih kakak. Tepuk tangan untuk Mas Ego. Untuk narasumber bisa disilakan untuk bicara membawa berkah untuk kita semuanya. Saya selaku moderator mohon maaf yang setulus-tulusnya bila ada salah kata dan sikap, mohon undur diri. Akhir kata, mari menjadi pemuda yang cerdas, mari menjadi pemuda yang konsisten, mari menjadi pemuda yang hebat, dan mari menjadi pemuda yang bermanfaat. Mohon bermaksud yang monitoring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek happy ini nggak apa-apa sampai batas waktu yang ditentukan, tapi juga ini tugasnya digarap. Oke ya. Dan karena ini tugas luas, jadi tolong dikerjakannya dengan agak serius. Agak lebih serius sedikit ya kamu. Oke ya. Sama satu lagi, ini teman-teman kan semester 6 ya. Kayaknya semester depan itu sudah mau PPL ya namanya ya, magang atau apalah namanya itulah. Just in case ini pertemuan terakhir kita officially di kampus, mungkin semester depan aku nggak ngajar teman-teman lagi. Aku minta maaf banyak kalau ada banyak kesalahan selama di kelas. Oke ya, nggak usah nangis. Oke ya, semoga pertemuan kita yang satu semester itu membawa kesan yang manis. Ya, dan kalau misalnya ya sekali lagi seandainya kita nggak bertemu di kelas dalam relasi dosen mahasiswa, aku memastikan bahwa aku tetap teman-teman kalian. Kita tetap setara dalam pertemuan. Oke ya. Oke. Selamat belajar, selamat nyantai, pastikan teman-teman bahagia. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dan santai-santai saja di sini sebagai mengerjakan UAS. Dan gimana kakak-kakak atas materi dari kedua pemateri hari ini? Keren atau gimana? Kok cuma jawabannya satu saja? Gimana kakak-kakak pada bicara sendiri? Terima kasih, dan akhirnya kita sudah melaksanakan sesi foto bersama tadi. Saya selaku Kalimantan Wasit dan foto bersama. Dan seluruh anggota himpunan mahasiswa jurusan Sosiologi Agama meminta maaf kalau acara hari ini kurang bagus atau gimana. Semoga materi hari ini bisa
kita ambil hikmahnya dan apa ya, pelajarannya. Iya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.